Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristianingsih CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Cijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidik itu hanya bersifat sebagai pamong atau sebagai fasilitator atau sebagai penuntun tumbuh kembangnya kodrat anak sehingga anak dapat tumbuh maksimal sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, dan guru itu hanya sebagai fasilitator bagaimana memberikan pendidikan melalui pengajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang saya percaya tentang murid saya bahwasanya mereka datang ke sekolah untuk belajar dan saya selaku guru datang ke sekolah untuk mengajar. Hal inilah yang bertahun-tahun saya yakini. Saya hanya berpikir kegiatan belajar itu hanya mentransfer ilmu. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan hanyalah berceramah, menjelaskan, dan peserta didik hanya duduk mencatat, menerima yang saya ajarkan. Dan ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, saya pun hanya menginginkan jawaban dari mereka adalah jawaban tentang apa yang telah saya ajarkan. Saya selalu merasa bangga melihat murid saya duduk rapi seperti ini. Saya merasa peraturan saya telah mereka ikuti dan saya tidak pernah mau tahu tentang apa yang mereka inginkan. Jarang memberi kesempatan mereka untuk menceritakan tentang diri mereka, apa yang mereka inginkan. Tidak pernah itu saya lakukan. Apa yang berubah setelah saya mempelajari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, bahasanya peserta didik itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri dan guru itu hanya sebagai pamong atau penuntun atau fasilitator. Jadi dari sejak lahir anak itu sudah punya bakat yang terpendam. Mereka sudah punya talenta-talenta. Guru sebagai fasilitator harus pandai mengungkap apa bakat dan minat anak itu. Seperti apa. Jadi bagaimanapun anak itu pasti punya kodrat alam, dan untuk mengembangkan sang anak, mengembangkan kepandaian anak harus sesuai dengan bakatnya agar dapat berkembang secara maksimal. Nah, disinilah peran kita selaku guru sebagai penuntun atau fasilitator agar anak memperoleh atau memiliki dan bisa mengembangkan bakat mereka masing-masing. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah dimulai dari diri saya selaku guru. Saya harus memberikan teladan kepada peserta didik, harus disiplin, berpakaian rapi, ramah, datang dan pulang tepat waktu, kemudian bersikap terbuka kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik. Kemudian ketika di kelas kegiatan pembelajaran membiasakan berdoa, bersyukur, menanyakan kabar mereka, dan menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dengan cara ketika mereka berpendapat kita memberikan apresiasi, artinya setiap keunikan atau sekecil apapun potensi yang diperlihatkan anak agar mereka merasa dihargai, maka kita harus menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya agar saya bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas adalah saya juga selaku guru harus memiliki keterampilan, teknik, dan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar pembelajaran lebih bermakna dan menghasilkan hasil pengetahuan jangka panjang. Membiasakan diri saya dan peserta didik untuk merefleksikan diri setelah kegiatan pembelajaran, kemudian membiasakan anak berkolaborasi atau bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran karena ini sangat bermanfaat bagi mereka, terutama untuk menumbuhkan sifat bermusyawarah dan bergotong royong kepada peserta didik. Selain itu, guru juga harus selalu mengupdate pengetahuannya mengikuti perkembangan zaman agar tidak terlindas oleh zaman. Terima kasih dan salam guru penggerak. Bergerak
tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.